saya lewat Yamor, dia lagi pada nongkrong, dikejar-kejar si Dado Yamor suwe. Nah besoknya saya ajak sama si James tuh ke situ. Balik lagi pagi nggak sekolah bang, anak ribut lagi situ sampai sekolah masuk deh. Masuk. Oke bang, ini kita cerita bincang-bincang wudud nih. Nih saya agak heran nih, tertarik nih dengan lorengnya nih bang, Banser nih bang. Ngomong-ngomong, abang aktif di Banser? Ya alhamdulillah sih bang, aneh berhikmat di NU bang. Di NU ya. Di NU ya. Ngomong-ngomong, kenapa juga, di NU nih bang? Biasanya kalau wudud kan agak brutal-brutal dikit. Banyak juga yang jadi jihadis gitu kan. 40 tuh terkenal banget bang yang jadi jihadis. Nah, Bang Dado nih beda sendiri nih ke Banser. Nah, kenapa nih bang? Kan nih ibaratnya perjalanan hijrah lah. Kita kan ada masanya, masa muda. Kita lupain lah, nggak usah diulang-ulang lagi. Nah, kenapa harus dengan NU bang? Itu. awalnya satu lingkungan keluarga kita NU bang, NU. kuat Oke, dari secara kakek, dari NU. kultur NU gitu udah kuat ya, mungkin karena doa beliau nih kita nih jadi bisa lari ke NU lagi. Dan nomor satu gitu. Kenapa di NU kan NU itu istilahnya satu ulamanya ulama-ulama Indonesia bang. Betul. Ya dibentuk sebelum adanya kemerdekaan ini, ulama kita sudah ngebentuk yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama gitu. Jadi sebelum ada NKRI NU itu udah dibentuk bang duluan sebelum merdeka gitu. Betul. Nah, udah gitu sanad-sanad ulama NU itu sampai ke Nabi bang gitu. Betul. Itu yang lebih utamanya lagi gitu. Betul. Utama lagi, udah gitu akidahnya NU itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan perdamaian, ya kan, sikap tasamuh, toleransi, dan itu membuahkan kebaikan dunia akhirat gitu bang, tanpa gitu. Iya. Selama aktif di NU bang, saya lihat di FB nih, FB-nya abang nih, itu banyak kegiatan nih. Kayak banjir kemarin di Jakarta yang begitu dahsyat itu 2 hari, terlihat jelas gimana kontribusi teman-teman di Banser nih bang. Gimana bang? Mungkin kalau sebelumnya NU ini kan emang kurang diekspos lah bang. Gitu. Iya. Karena diekspos ya mungkin karena kurang. Sekarang kan di zamannya era presiden ini kan NU istilahnya lagi disayang kalau kata NU lagi disayang gitu. Itu padahal baru ini didekatnya. Tapi dari dulu emang politik kebangsaan NU itu kan politik kebangsaan bang, bukan pragmatis gitu. Betul, jadi menjaga benar-benar keutuhan negara itu, wilayah itu gitu. Jadi walaupun siapapun lo mau merah, mau kuning, mau biru jadi presiden, NU tetap ngedukung tadi yang terpilih bang gitu. Jadi nggak semata-mata karena merah menjadi gitu. Mungkin karena sekarang merah dia mau ngasih kontribusi ke NU, deket sama NU, mau nurut kata NU gitu. Iya. Gitu. Lagi sekarang ini kan banyak bang fenomena ideologi dan paham, boleh kalau orang bilang transnasional lah, yang artinya budaya dan kubu tersebut kurang memahami tentang nilai-nilai toleransi di Indonesia. Bahkan paham-paham tersebut berpotensi juga mungkin bisa saja memecah belah persatuan dan bangsa. Bang melihat paham-paham ideologi itu gimana? Ya karena yang mereka awal, kalau kita lihat dari kacamata kita ini kan, makanya sekarang nih NU ini kan lagi lebih bergerak ke bawah, lebih ke bawah lagi nih bang. Gitu, karena dari akar-akar rumput yang di bawah ini nih yang gampang dimasukin, yang ibaratnya yang belum ada pondasi kuat, labil, dan mereka tuh kalau udah ngikut perkumpulan kayak gitu kan bang, nggak datang berapa hari disamperin ke rumahnya, kenapa nggak datang gitu kan, cara ngerekrutnya begitu kan bang. Sadis juga, masif ya gitu. Nah tempo hari juga ada sahabat kita mualaf tuh bang, masuk, dia mau tahu NU gitu kan, gabung di LTMBC NU. Dia sampai gimana bang, kok Islam itu kata dia masuk ke gerombolan itu bang, Islam itu kayaknya saya ditakut-takutin mulu isinya katanya gitu. Isinya ditakutin tentang neraka mulu. Sempat dia bilang saya kepikiran sampai mau bunuh diri bang gitu saking itu. Jadi kubu sana ini terlalu ekstrim juga gitu. Jadi hanya nakut-nakutin doang gitu. Seharusnya kan biasanya kan basyiru, jadi berikanlah kabar gembira. Walatu asir, jangan dipersulit gitu kan. Ini malah ditakut-takutin dia. Alhamdulillah NU
bisa menampilkan wajah Islam yang oke banget, sejuk. Iya. Jadi di luar Islam pun juga merasa nyaman dan tenang bersama cara-cara keagamaan orang-orang NU. Ya makanya ya kalau NU itu kan mengikuti jejak dari Wali Songo itu Bang. Betul, Gitu. betul. Wali Songo dengan berapa sekian tahun bisa mengislamkan Nusantara itu khususnya Jawa segitu itu kan dengan tidak menghilangkan budaya tapi mengislamkan budaya Iya, gitu. betul. Gitu. Ya sebetulnya kayak ayam ingkung gitu Bang, kayak itu sebenarnya ada filosofi tuh Bang. Iya. Oh gitu ya? Iya Bang, kayak ayam ingkung nih. Kalau kita manakipan, kalau di NU ada manakipan harus ada ayam ingkung nih Bang. Nah. Ayam yang satu ekor gitu diikat, ayam bekakak dari gitu dikasih ya. bumbu banyak kan itu bumbu itu istilahnya campuran apa tuh hawa nafsu kita Bang. Ada dalam itu tuh. Nah, tapi kita harus bisa ngiket tuh, harus tetap jadi satu. Jangan sampai tercampur dengan yang bumbu-bumbu itu. Jadi hebatnya Wali Songo itu tuh Bang, nggak dihilangin, cuman ada makna, dikasih maknanya sama dia Bang. Betul. Makanya dalam usul fikih itu ada istilahnya al-uruf al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa jadi sumber hukum. Selama yang penting adat tersebut tidak bertentangan dengan Quran dan As-Sunnah gitu. Ya, itu. Nah, inilah tradisi ini yang dijaga oleh NU sehingga ikut dakwah tersebutlah kemudian dia mudah bergaul, berinteraksi dengan budaya setempat sehingga walhasil bisa mengislamkan Iya. tanpa mencabut akar jati diri daripada bangsa itu. Nih sekarang mau nanya nih, lihatin di postingannya nih kan nih, Wah, abang nih. Gua dibalikin ya, tanya lagi nih gue. Iya. Gimana Bang? Tadinya jihadi, siapa Jihadi. sih nggak kenal Sofyan Sauri gitu. Wahabi takfiri. Wahabi takfiri gitu. Nah, terus kenapa kok posting-postingannya nih akhir ini kok NU terus gitu? Kenapa bisa lari ke NU nih Bang? Biasanya nih Bang, ya. Biasanya nih kalau teroris mantan terus itu yang ini jarang lari ke NU gitu Bang. Jarang ya? Jarang Bang gitu. Baru abang nih gitu istilahnya. Kebanyakan mereka ke Salafi atau Salafi. ke Muhammadiyah lah paling enggak Iya, ya. gitu. Ini kenapa kok cenderung postingan-postingannya lebih ke NU? Nah, Oke, gue jawab nih Bang. Jadi gini Bang, saya coba menjawab kenapa saya cenderung ke NU walaupun saya belum punya KTA NU. Tapi memang banyak para kiai ngajak saya gitu. Jadi saya itu ingin tuntas Bang. Tobat tuh nggak usah tanggung-tanggung. Jadi kalau udah tobat udah. Ada akar dari tangga terorisme itu ada 3. Pertama itu ada mutasamuh atau ghairu tasamuh, itu maksudnya intoleransi. Yang kedua radikalisme, yang keempat teroris. Jadi seorang yang teroris itu sudah pasti dia intoleran, sudah pasti dia radikal. Tapi seorang intoleran dan seorang radikal itu belum tentu teroris. Tapi kalau kita nggak tuntas mau tobat kita tanggung-tanggung, cuma mentok di intolerannya doang, masih suka bidain, memang udah nggak ngebom lagi, memang sudah nggak apalagi membahayakan aparat keamanan, masih aman dia. Tapi kalau intolerannya nggak hilang, kita main kayak main gambling aja gitu. Kalau kita terbiasa dengan intoleran, nanti lama-lama kita naik level lagi. Entah faktor kemiskinan, entah faktor kekecewaan, entah faktor-faktor yang lain, nanti dia bisa jadi naik lagi radikal. Atau ntar naik lagi ke teroris, nauzubillah min dzalik gitu. Nah, kita harus hilangkan semua tuh. Makanya tentu kita harus banyak belajar juga, makin banyak ngopinya makin jauh, makin banyak bergaul dengan banyak kiai, kita berdiskusi dan sebagainya. Memang intoleran hilangin dulu.
Oke lah kalau intinya dalam perkara-perkara yang sifatnya maklum minaddin, perkara-perkara yang pokok dalam agama yang nggak boleh, memang tidak ada toleransi di dalamnya gitu. Tapi kan dalam masalah-masalah masalah-masalah khilafiyah, dalam masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad, kita harus selamatus sadr, harus jember hati nih. Maksudnya tuh harus menghormati, kita harus lapang dada melihat perbedaan. Memang kita ini negara yang majemuk gitu kan, apalagi dalam fikih juga kita diajarkan bagaimana bersikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama, dan kita tidak perlu menghabiskan energi kita di dalam perkara-perkara yang sifatnya itu banyak dibangun ijtihad. Betul. Karena kalau kita nggak seperti itu, kita kecapean Bang. Iya. Kita merasakan betul kita kelelahan. Ternyata tiba-tiba ternyata ada dalilnya, ketemu dalilnya kan, kita udah kadung ngeludah ya kan, udah kadung mengharamkan. Ya, udah secara takyin menaikkan bendera wal barok, tiba-tiba ternyata ada dalilnya. Kan kita garu-garu kepala gitu. Dulu kita masih semangatnya kunut hadisnya dhaif. Wah ini bid'ah, begini, wah ziarah kubur bid'ah. Dikit-dikit bid'ah gitu. Ternyata ada ziarah kubur yang sifatnya itu masyru', disyariatkan, bahkan untuk mengingat kematian dan lain sebagainya. Bahkan nggak cuma sampai situ, kunut ternyata hadis sahih lagi. Kan kita jadi menudah Bang, kecewa banget gitu. Makanya kita udah deh, kita hilangkan semua sikap-sikap. Maka saya bilang justru di Nahdiyin ini, di Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai suatu a'dham ya, bukan karena pragmatisme Bang, saya insya Allah enggak seperti itu, tapi saya melihat memang keunggulan, termasuk diantaranya saya bersimpati dengan cara-cara orang bermadzhab. Ternyata bermadzhab ini Bang, kebanyakan para teroris itu kebanyakan orang yang anti madzhab dan tidak bermadzhab. Dia seakan-akan tuh seperti orang yang sakit, untuk berobat dia harus datang ke apotek sendiri, ngambil obat sendiri. Kan gemblung namanya. Kan kita perlu dong tanya sama dokter resepnya bagaimana, lalu apoteker milihin obatnya yang mana, berapa kali dimakannya. Nggak bisa kita ambil obat. Kebanyakan mereka ini jargonnya kembali kepada Al-Quran As-Sunnah. Bukan nggak boleh kembali, bahkan kita wajib kembali Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Tapi siapa yang bisa memahami Quran dan Sunnah itu? Nggak semua orang bisa. Butuh pelajaran, butuh belajar yang lama, butuh sanad yang tidak terputus. Jadi musalsal, ilmu itu musalsal, nyambung gitu. Nggak ngarang-ngarang sendiri Bang. Sampai kemudian ada beberapa nasihat seperti Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan haditsu mudillatun bil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli. Jangan coba-coba kita main telan langsung dari Al-Quran As-Sunnah tanpa kita mengetahui tentang ilmu-ilmu alat, tentang ulumul Quran, ulumul hadis, tentang riwayat diroyah, kemudian tentang ada makna mana khas, ada nasa wal mansuh. Butuh perangkat-perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran As-Sunnah, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang punya kapabilitas keulamaan, keilmuan dan akhlak yang baik. Apakah nggak boleh berdakwah, Ustaz? Boleh berdakwah, wajib kita berdakwah. Balighul anni walau ayatan. Tapi jangan bedakan kalau orang udah bisa berdakwah, nanti otomatis dia bisa berfatwa. Beda. Ya kan? Orang bisa menyimpulkan hukum, orang bisa beristimbat hukum, orang yang kemudian bisa memahami dalil, itu nggak semua orang. Tapi orang diwajibkan untuk berdakwah. Nanti bedakan. Ini kita enggak Bang, zaman sekarang nih. Orang udah bisa ceramah, ngomong, ya walaupun dia hafalan doang, udah pasti ulama. Kok mudah orang menyebut ulama? Nah ini Bang, fenomena-fenomena ini yang saya banyak lama berinteraksi dengan kelompok-kelompok radikal, itu karena kita ini terlalu mudah memberikan sertifikasi ulama atau sertifikasi ustadz. Padahal dia nggak tahu menyantrennya di mana, mondoknya di mana, lalu tiba-tiba jadi ulama dadakan. Berbicara dalam urusan darah. Wah ngeri Bang, dalam urusan darah Bang. Salah fatwa itu menyebabkan polisi, tentara bisa jatuh terbunuh. Nah ini yang nggak kita inginkan. Jadi itu Bang, kenapa alasannya aneh lihat keagamaan orang NU itu luar biasa. Inilah yang betul-betul pejuang menjaga NKRI ini, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan saya masih ingat bagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dia mengatakan innamal ilma indana minafiqah, ar-ruqsah minafiqah, wa amma tasdid yasinu kulah. Sesungguhnya agama, ya kan, sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan dispensasi, keringanan atau ruqsah.
itu berasal dari ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama yang penuh hikmah. Adapun sikap-sikap keras, tasjid, ekstrim, itu siapa juga bisa. Karena untuk menjadi ekstrim itu nggak perlu mikir panjang. Untuk menjadi ekstrim itu nggak perlu muter otak banyak. Iya. Gitu. Siapa juga bisa. Tapi kalau untuk memberikan udzur, memberikan keringan, rukhsah, itu kan hanya ulama, betul-betul ulama, bukan ulama kaleng-kaleng. Itu Bang alasan saya, itu simpel. Iya. Satu lagi nih Bang. Apa itu? Nah, kenapa nih Gus Baha nih gitu? Sudah itu kayak wah, ya. Saya tertarik dengan Gus Baha. Memang beliau sangat luar biasa keilmuannya, dan saya takluk dan saya tawadu lah, dalam arti mengakui akan keilmuan dan kedalaman ilmu, dan apa yang dibahas oleh Gus Baha dalam banyak akwalnya, dalam banyak hujahnya, kita takluk dan kita akui kedalaman ilmu dia beliau, dan dia melihat banyak dari sisi-sisi yang lain yang nggak kita anggap gitu. Dan memang kecenderungan kita para jihadis itu dalam memahami Islam itu juz'iyat, parsial, dan terlalu fatalistik. Jadi karena kita tuh nggak pernah belajar tasawuf, ya, memanage hati, tentang tazkiyatun nufus. Jadi kita nih jadi kayak cenderung jahat Bang, jihad gitu. Jadi kita nggak pernah nata hati, tapi bicara fikih terus, jihad terus. Nah, kata Gus Baha, kalau kita ahli fikih tanpa belajar tasawuf, kita jadi marahi atas hatinya. Tapi kalau kita belajar tasawuf terus tanpa fikih, cenderung bisa jadi zindik gitu. Makanya Gus Baha itu mengkombinasikan dua sistem ini, sebagai ahli fikih dan juga sebagai ahli tasawuf. Inilah ilmu yang kemudian secara seimbang bisa diimplementasi, bisa diamalkan, dan itu sangat Lebih mudah menangkapnya gitu. Lebih mudah menangkapnya, dan saya sangat luar biasa simpati sama beliau, dan saya hampir tiap hari mendengarkan Gus Baha, minimal sejam 2 jam saya dengarkan. Itu mengejar ketertinggalan Bang Dado, karena semenjak kami di Wahabi takfir nih jadi jihadis, banyak tulas-tulas ulama yang kita tinggalin. Akhirnya walaupun kita bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, tapi bacanya yang itu aja, jihad terus, akhirnya melupakan pelajaran-pelajaran kajian tentang tasawuf, tentang manajemen hati. Akhirnya kita ini jadi keras, cenderung jahat, ngebom sana ngebom sini, kopak kafir sana kopak sini. Dan alhamdulillah saya bisa bertobat kembali ke habitat saya, dan memang keluarga saya juga sama kayak Bang Dado secara kultural. Saya walaupun udah jadi Wahabi, tapi tetap ada ibadah-ibadah yang Syafi'i saya jaga terus tuh, dari i'tidal, dari tahiyatul akhir, dari cara saya berdoa, dari saya mengirimkan doa kepada orang tua, kepada ini, pokoknya Al-Fatihah terus. Mungkin sisi-sisi inilah kemudian Allah menolong saya. Salah satu doanya Romo Kiai di Loso dan sebagainya dulu ya, akhirnya saya dapat berkahnya mereka. Saya ibarat udah hilang nyasar di dalam hutan, ketemu jalan ceritanya. Dari pengembaraan saya akhirnya ketemu jalan ya. Dan mendengarkan secara rutin dan sebagainya, itu cukup alhamdulillah. Gitu Bang Dado kira-kira. Oke. Ya, para pemirsa, para muhibbin, para penggemar daripada Sofyan Safi Channel, alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang di Budut Juz 40 ya, sangat luar biasa pengalamannya Bang Dado. Dan kita juga bicara tentang bincang-bincang tentang wawasan kebangsaan, sangat luar biasa, sangat menginspirasi buat kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah daripada kisah-kisah Bang Dado dan kisah-kisah kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.